Baik, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini di pertemuan pertama ini hanya memperkenalkan RPS ya, memperkenalkan RPS. Maaf Pak, suara tidak terdengar. Oh ya, oke, baik, sudah terdengar, sudah jelas? Sudah jelas? Oke, sebentar. Oh, sudah jelas ya? Ya, baik. Ulangi. Eh, ini adalah RPS ya, yang di pertemuan pertama harus dijelaskan ya. Ya baik, silakan yang izin kamar mandi. Ya. Nah di pertemuan pertama ini adalah untuk meluruskan bahwa ke depan nanti kita akan eh, membahas tema apa saja begitu. Ya. Oke baik. Nah ini kaprodinya karena masih masih Pak Azmi ya, jadi yang Pak Azmi aja dulu. Karena rencana nanti Pak Kajurnya itu adalah kemungkinan kalau nggak Bu Nu nggak siapa Bu Latifah yaitu Pak Solehudin ya, karena dua orang ini yang kemarin diwawancarai begitu ya. Bu Nurbaiti mengundurkan diri ya, Bu Apri juga sama mengundurkan diri, tidak mau menjadi kaprodi. Itu info yang saya tahu ya. Baik, di CPL ini ada banyak CPL ya. Oke, turun ke bawah ya. Ini ada banyak CPL dan CPMK, jadi nanti bisa kalian baca. Dan sub CPMK-nya ini ada pendidikan, masyarakat, agama, dan kekerasan. Ya, ini tema bab 1 ini. Terus kemudian di sub CPMK-nya lagi ada makna pendidikan, pendidikan Islam, ya. Terus ada pendidikan dan perubahan sosial. Ini di bab 2 dan bab 3-nya boleh diturunkan lagi. Halo, Siva, bisa diturunkan? Halo, Siva? Oh iya, oke. Iya, baik. Nah, yang ketiga ini ada eh, penyeragaman ya, penyeragaman pendidikan, terus ada pendidikan Islam pluralis multikultural, ada demokratisasi pendidikan. Terus di bab selanjutnya ada pluralisme, toleransi, signifikansi pluralisme agama. Ini masih berkutat tentang agama ya. Terus kemudian ada etika ya, multikulturalisme dan teologi pluralis ya. Ya, silakan yang belum sholat silakan sholat dulu. Keberagaman eksklusif dan paradigma keberagaman inklusif ya. Terus ada politik pendidikan pluralis ya. Terus ada kurikulum pluralis multikultural ya. Pluralis multikultural dalam desain pembelajaran. Terus yang baru ya, ini tadinya kan sampai 8 nih. Sampai bab 8 ya. Saya memikirkan itu apa yang harus harus dikejar gitu ya. Karena ini sub 1 sampai 8 itu memang yang membuatnya itu saya ya. Bapak dulu yang membuatnya tahun 2015. Tahun 2015 masih jadul sekali ini dulu. Ya, tapi itu konten yang apa namanya sudah disahkan oleh Kaprodi ya. Sementara Bapak melihat ini peluangnya masih banyak gitu ya. Jadi Bapak tambahkan nih konten sub ke 9, bab 9 sampai bab 13 ini. Bab ke-9-nya itu ada struktur adat istiadat. Jadi multikulturalisme itu harus membahas adat istiadat, ada ras, bahasa, gaya masyarakat di Indonesia gitu kan. Gaya berpakaiannya ini harus dibahas ini ya. Terus ada multi sosial, sosialnya di masyarakat Indonesia ini seperti apa sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan berbeda-beda ya. Zaman sekarang kan berbeda ya dengan zaman dulu. Terus budayanya, agamanya di Indonesia ada perkembangan ya. Tadinya 4 agama terus jadi 5, sekarang ya jadi 6 ya. Terus kemudian perubahan-perubahan di Indonesia juga ada tantangan di sini, ada peluangnya juga. Dan ini harus dikejar oleh kita, harus diketahui. Maka ini harus diajarkan ya. Dan Anda juga harus tahu ternyata selain ada masalah ya, harus kita ketahui juga ada resolusi konflik. Resolusi ini adalah salah satu untuk memecahkan permasalahan ya, supaya menjadi damai, menjadi bersatu lagi. Maka di sinilah namanya resolusi konflik.
dan ini harus diberikan contoh-contoh nanti. Terus kemudian karakteristik 34 provinsi di Indonesia. Nah, karakteristik ini adalah ciri-ciri di masing-masing provinsi, menyebutkan provinsi apa-apa semuanya. Ini adalah salah satu substansial yang harus kita kejar, ya, yang harus kita kelola ke depannya, begitu, ya. Dan adapun ke bawahnya ini adalah bagian materinya juga sama ya. Oke, turun ke bawah lagi, ya. Dan inilah bab yang judul bab yang apa namanya yang akan kita bahas nanti ya. Jadi kalau tadi sub babnya ya, ini yang babnya itu adalah di sini ada pendidikan dan masyarakat, ada pendidikan Islam dan perubahan sosial. Jadi nanti dari semua mahasiswa jumlahnya kan 50 berapa ini di mahasiswa di sini? Mahasiswanya jumlahnya berapa ya? Kelas ini 49 ya. Dan Bapak cek dulu. 49 ya. Oke. Nah, ini adalah coba turunkan sedikit. Turunkan sampai terlihat babnya ya, dari bab 1 sampai bab 13 coba biar terlihat. Bab satunya biar terlihat. Ya, bab 1 sampai nah gitu ya, pas cocok. Dan ini adalah bab yang akan kita bahas nanti ya. Jadi di apa namanya pertemuan semester ini. Dan ya, nggak apa-apa, silakan off kamera nggak apa-apa. Di sini bebas ya di waktu malam ini. Baik, ini adalah nanti akan menjadi tugas kita bersama dan tugas Anda mahasiswa ya. Kalau Bapak hanya menjabarkan garis besarnya seperti apa dan rencananya bagaimana ke depannya begitu. Jadi masing-masing mahasiswa ini kan ada 49 dibagi 13. Coba berapa, Mas? Berapa, Mbak? Coba dicari. 49 dibagi 13. Dibagi 13 berapa tuh? Oh, ada yang 3, ada yang 4 ya. Oke, baik. Nah, ini ada yang 3 dan 4 ini berarti taruhlah mungkin 3 dulu semuanya ya. 3. Jadi satu bab ini 3 orang ya. 3 orang itu dalam artian nanti dikeroyok gitu ya. Jadi tetap sama. Contohnya seperti PKN sama gitu ya. Jadi dia hanya presentasinya per individu sama gitu ya. Dia tapi di sini di multikultural ini selain membuat PowerPoint dia juga membuat makalah ya. Membuat makalah atau rangkuman terkait judul ini. Misalkan nomor absen 1 ya. Ini berarti bab 1 ya, pendidikan dan masyarakat. Nah, ini. Terus dia tugasnya adalah membuat makalah ya atau rangkuman terus kemudian dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Terus kemudian dibuatkan juga PowerPoint untuk dipresentasikan ya. Ini waktunya mungkin 1 mingguan ya, 1 mingguan itu ya, 1 mingguan. Nah, terus kemudian ada terutama ini nih yang kelompok bab 1 mungkin ya, bab 1 pendidikan dan masyarakat, mudah-mudahan besok lah, mungkin mudah-mudahan besok bisa, jadi malam ini bisa dilembur ya, misalkan besok bisa presentasi ya alhamdulillah gitu ya, besok bisa presentasi, bisa kita kejar gitu kan, karena kelas yang lain sudah masuk di sini, kelas yang lain ya sudah mulai membahas ini begitu ya, tentang pendidikan dan masyarakat. Terus kemudian ada absensi kedua. Absensi kedua ini adalah tentang pendidikan Islam dan perubahan sosial. Nah, ini berarti nanti membuat makalah sama membuat PowerPoint juga ya, atau membuat rangkuman ya. Sumbernya bebas, mau dari buku, mau dari jurnal, copy paste boleh, tapi disimpulkan, harus ada simpulan ya. Simpulannya itu adalah menurut Anda ya, kesimpulannya. Dan inilah nanti yang akan Bapak nilainya di situ ya. Hasil kesimpulan Anda menurut Anda seperti apa ya. Karena jujur saja ya, buku yang membahas ini masih sedikit sekali. Bapak juga masih masih jarang menemukan ini semuanya, buku-buku yang tentang multikulturalisme ini ya. Coba nanti kalau misalkan Anda menemukan boleh share screen ya, atau mungkin share ke grup boleh, silahkan.
ya terkait ini. Silahkan nanti kita bedah juga bukunya. Dan rencana kalau misalkan kita selesai perkuliahan ini nanti akan Bapak bukukan nanti makalah-makalah Anda ini ya. Akan Bapak sarikan mungkin ya, akan Bapak rekap lagi gitu ya, akan Bapak kerucutkan. Terus kemudian absensi ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 13 ini nanti diurutkan berdasarkan nomor absensi. Terus nomor absensi ke-14 berarti kembali ke satu lagi ya. Sampai ke absensi ke-10, 11, 12, 13 gitu ya, sampai ke absensi 26 ya. 26 berarti kan bab ke-13 lagi. Nah, jadi nanti ini adalah tugasnya per individu tetap ya, tugasnya per individu dan dibahas oleh individu. Dan nanti yang bertanya sama sistemnya seperti PKN juga. Ya, tujuannya adalah supaya kita memahami tentang berbagai macam yang ada di Indonesia, karakteristik atau mungkin tantangan, hambatan dan lain sebagainya gitu ya. Ini nanti akan kita cari gitu ya. Cari sebisanya dari internet, dari koran boleh sumbernya, dari internet atau mungkin jurnal nasional, jurnal internasional, jurnal terakreditasi ataupun non terakreditasi ya. Boleh silahkan. Jurnal bahasa Inggris pun boleh silahkan. Saya sebetulnya banyak ini jurnal-jurnal tentang multikulturalisme ya bahasa Inggris. Cuman saya memikirkannya itu adalah bisa saja saya sebarkan jurnal itu kepada Anda semuanya. Anda membahas satu persatu tentang jurnal itu. Cuman saya lebih konsepnya itu adalah lebih ke sini ya berdasarkan RPS. Lebih konsepnya ke sini berdasarkan RPS. Dan RPS ini adalah satu kunci supaya kedepannya Anda itu memahami ternyata multikulturalisme itu adalah mempelajari seluk-beluk yang ada karakteristik ciri-ciri ya dari sosial, budaya, agama ya, terus adat istiadat, ras, bahasa, gaya dan semuanya ini di sini. Tantangan, resolusi konflik dan sebagainya. Semuanya dibahas di sini di multikulturalisme ini ya. Jadi inilah konsep yang harus kita gali, kita ketahui secara bersama. Maka kalau misalkan di sini kita sudah mengetahui seluk-beluk dan dasarnya konsepnya dari multikulturalisme ini, maka kita ke depan nanti akan mengetahui, oh ternyata cara-cara untuk meresolusi konflik di masyarakat itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ada tahap-tahapannya nanti, ya. Kalau boleh jujur ini Bapak punya buku nih. Bukunya judulnya Resolusi Konflik nih. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan ya? Ini tebalnya, ya ini Bapak dulu kuliah S3 ya, mengambil ini handbook resolusi konflik ini bahasa Inggris semuanya itu. Tapi apa namanya tebalnya segini ya. Kalau Bapak perjelas lagi nanti akan coba Bapak bedah ya dari buku ini. Nanti akan Bapak sampaikan di lain waktu, mungkin di akhir atau mungkin di pertengahan ya, tentang handbook resolusi konflik ini. Ya, jadi ini resolusi konflik ini adalah untuk memudahkan supaya Indonesia ini bersatu. Jangan sampai multikulturalisme ini menjadi perpecahan gitu. Ya, intinya ke sana. Oke, ya. Jadi ini maka muncullah RPS ini yang tujuannya oleh Bapak itu supaya kita kejar ya kebermaknaan dari mata kuliah ini, ya. Begitu. Adapun nanti di pertemuan ke-1, ketiga, keempat, kelima ya UTS-nya itu nanti bisa kita rundingkan ya. Mungkin UTS-nya kita membuat video ya dan mengerjakan take home ya, kemungkinan seperti itu UTS-nya. Membuat videonya itu adalah video mungkin video ini saja ya. Video keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman bisa aneka ragam hewan ya, aneka ragam makanan ya, keanekaragaman budaya, agama, sosial, terus ras ya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Silahkan nanti masing-masing mau tentang multikulturalisme secara keseluruhan dan lain sebagainya dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, tetapi membentuk suatu persatuan yang utuh begitu. Ya, nanti membuat videonya boleh seperti itu. Ya, jadi ini nanti bisa Anda kumpulkan di minggu-minggu berikutnya begitu ya. Jadi ini tugasnya eh,
ada 3 rencananya ya. Jadi membuat makalah, membuat PowerPoint, dan membuat video ya. Dan nanti video ini nanti rencananya akan Bapak upload di YouTube ya, di YouTube Bapak. Dan bagi yang sudah ini nanti akan Bapak apa namanya, tarik ya ke YouTube Bapak, dan mudah-mudahan nanti secepatnya akan Bapak tampilkan di YouTube ya. Oke, baik. Begitu secara singkat, bisa turunkan lagi. Ini ada pertemuan-pertemuannya ya, turun terus lagi ya. Dan ini sama seperti apa namanya, kita ya ada grup WA, grup GCR ya, PJ moderatornya mau ganti atau mau sama PJ moderatornya kelas ini? Iya, boleh silakan. Nanti Anda bisa tunjuk ya siapa yang bisa. Yang penting begini, moderator itu kalau mau ganti adalah dia yang pertama punya laptop ya, terus punya WiFi di rumahnya, begitu ya. Dan ini bisa membantu kita bersama-sama ya. Jadi Bapak harapkan minimal 3 ya, maksimal 5 orang nih yang membantu, karena takutnya nanti apa namanya, di waktu-waktu berikutnya ada yang tidak terhubung atau terganggu. Jadi saling menolong ya nanti di sana kalau ada 3 orang. Boleh silahkan nanti kalau misalkan ada yang keberatan atau mungkin mau ganti ya. Oke, silahkan lanjut lagi ya. Terus lanjut. Ya. Terus sampai terakhir. Nanti di pertemuan 9 tadi ada UTS ya, di pertemuan ke-15 ya. Nanti kini ada uji coba UAS ya, pertemuan ke-15, dan pertemuan ke-16-nya nanti baru UAS kita ya. Jadi di sini ada 2 minggu nih, minggu santai ya. Nah, terus kemudian Bapak pengen Anda juga semuanya apa namanya, di poin nilai ini ya. Ini kita minimal dapat nilai B saya. Jadi semuanya sih memang C juga lulus gitu. Cuman minimal B lah ya. Bagi yang mengumpulkan tugas saja dulu. Mengumpulkan tugas, terus rajin masuk kuliahnya, rajin bertanya, terus kemudian presentasi ya, maka minimal dapat nilai B ya. Tapi kalau misalkan UTS UASnya lebih bagus, siapa tahu nanti bisa jadi A ya. Jadi ini minimalnya itu adalah hadir terus, terus rajin bertanya, rajin presentasi ya sesuai dengan presentasinya, jadwal waktunya, terus kemudian tepat mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Ini dapat B minimal ya. Terus kalau misalkan ditambah prestasinya, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus ya, videonya bagus ya, maka otomatis ini dapat nilai A ya. Nilai A ya 85 ke atas lah, insya Allah ya. Begitu dari Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, pengennya begitu di kelompok satu ini, di bab satu ini. Jadi 3 orang lah, nanti 3 orang saja yang bab satu, dan nanti minggu depannya apa, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 harus terselesaikan begitu ya. Memang sebetulnya itu dikumpulkan semuanya minggu besok gitu ya. Cuman yang diutamakan ini bab satu dulu nih, tentang masyarakat dan pendidikan. Anda bisa bisa kenalan dengan kelas yang saya ajar tuh. Kelas apa ya? Sebentar. Di sini di laptop kelas PGSD juga ini. Oh, sebentar nih. Oh, laptopnya habis. Ya, ya. Mungkin PowerPoint-nya aja saja dulu. PowerPoint-nya saja dulu ya. PowerPoint-nya saja dulu nggak apa-apa. Sebisanya tentang pendidikan dan masyarakat ya. Nanti masalahnya menyusul. Iya, tetap.
Jadi, makalahnya mungkin nanti menyusul ya, kalau misalkan keberatan dalam membuat makalah, PowerPoint saja dulu ya. Yang penting, ada presentasi dulu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bedah, apa itu pendidikan, apa itu masyarakat gitu ya. Masyarakat yang zaman sekarang, zaman dulu gitu ya. Kita akan, kupaslah semampu kita dulu, semampunya dulu. Pasti, PowerPoint kan gampang tinggal copy paste dari Mbah Google, nenek Google ya kan. Semuanya tinggal, copy paste mudah dan cepat ya. Nanti akan, membutuhkan waktu mungkin ya setengah jam juga gitu kan bisa beres, ya. Nggak perlu banyak-banyak, 10 slide juga oke lah gitu, ya. Ya, 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 baik. Terakhir yang menghubungi saya siapa ya namanya di kelas ini ya? Yang terkait mata kuliah. Ya, gimana, hasil dari ngobrol sama Prof. Agus? Ya, disampaikan dulu di sini, biar teman-teman, paham dan tahu ya. Oke, ya, paham ya? Ya, oke, baik, terima kasih ya. Ya, jadi seperti di SK-nya yang pertama itu ya, nama dosen pertamanya itu kan, saya ya, Gunawan Santoso, dan yang keduanya adalah Prof. Agus ya. Dan disinilah apa namanya, Prof. Agus juga menyerahkan ke saya begitu ya, melalui mahasiswa gitu ya. Saya sengaja tidak chatting sama Prof. Agus, biar mahasiswa meresolusi konflik gitu ya, meresolusi, salah satu konflik juga ya, orang yang tidak paham kan ibaratnya salah satu pertanyaan yang tadi bagus nih ya, ini apa namanya, bagaimana dengan Prof. Agus gitu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang, ingin mencari solusi begitu, ini bagus ini ya, ini namanya pertanyaan yang meresolusi konflik. Nah, ini adalah salah satu, tugas yang mewajibkan dari Prof. Agus itu kepada saya, ya, kepada Bapak. Dan ini kita harus, menyelesaikan ini secara profesional, sesuai dengan, RPS ini, ya. Dan insya Allah RPS ini, sama seperti kelas yang lain yang saya ajar, ya. Dan, tentu saya tidak akan memilah-milih begitu ya, ini konten yang sulit, konten yang mudah, dan lain sebagainya begitu ya, tidak. Tentu saja ini, konten yang sama, dan kita akan kaji secara mendalam juga di konsep yang, dari, bagian-bagian subbab atau mungkin bab-bab yang ini, yang ada di sini ya. Jadi, insya Allah, Prof. Agus merestui dan meridhoi, berjalannya kuliah ini bersama saya ya. Oke, sudah paham teman-teman semuanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh. Apa cukup paham? Cukup paham? Ya, oke, baik. Ya, baik, alhamdulillah kalau cukup paham ya. Baik, jadi ke depan ya, saya kasih waktu mungkin, 1 minggu dulu ya, membuat makalah dan membuat PowerPoint ya, membuat makalah dan membuat PowerPoint. Terus untuk besok, hari Selasa, Bapak pengen nanti, 3 orang ya, 3 orang saja dulu ya, yang, merasa siap lah begitu ya, hanya membuat PowerPoint dulu ya, nanti makalahnya menyusul minggu depan dikumpulkan gitu ya. Terus kemudian, kalau sudah presentasi kan sudah plong ya kan, sudah apa namanya, bongbong gitu kan. Jadi nggak ada beban lagi, nggak ada apa namanya ya, nggak ada riskan atau mungkin ya tinggal santai saja gitu. Jadi kuliah sama Bapak itu santai ya. Jadi hanya membuat tugas, membuat PowerPoint, presentasi udah selesai. Ya jadi yang lainnya hanya mengikuti, bertanya, santai gitu kan. Yang penting kelihatan wajah gitu kan, absensi ada, hadir gitu. Udah beres. Ya.
Jadi tugasnya simpel-simpel saja. Oke ya? Boleh, silakan. Betul, ya, betul. Nanti targetnya begitu ya. Cuman kalau di sini karena babnya 13 berarti kan 3 atau 4 orang ya. Mungkin 4 orang lah, 4 orang satu babnya ya. 4 orang boleh. Atau misalkan mau apa minimal pokoknya minimal 3 orang ya. Minimal 3 orang, maksimal 5 orang ya per babnya. Nanti kalau misalkan ada yang 5 orang boleh. Kalau memang itu kelebihan begitu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh. Individu, tapi dalam bentuknya itu adalah, pembahasannya itu secara berkelompok, dinamakan dengan replace ya, knowledge, supaya transfer of knowledge-nya itu tidak terputus begitu, terus nyambung ya. Karena bagaimanapun kalau misalkan satu bab oleh satu kelompok ya, sebentar. Kalau misalkan, satu bab satu kelompok dengan jumlah 4 orang, itu, mendapatkan ilmunya itu pasti akan sedikit begitu. Tapi kalau dengan diulang-ulang oleh beberapa orang, tentu nanti, pembahasan ini akan lebih bermakna begitu, ya. Jadi inilah konsep yang Bapak inginkan supaya ke depan kita semuanya itu adalah memahami dari semua, yang mempresentasikan. Karena Bapak tahu masing-masing individu itu siapa yang pinter, siapa yang kreatif, siapa yang cerdas begitu kan. Tentu nanti akan, membuahkan hasil ke depannya, ya. Oke. Habis ini Bapak absen ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, betul. Tetap membuatnya sendiri masing-masing ya. Membuat makalah sendiri, PowerPoint sendiri ya. Cuman, temanya bersama-sama. Satu kelompok temanya. Ya, begitu. Boleh. Ya, yang penting adalah konsep, ininya PowerPoint-nya tidak boleh sama plek, terus makalahnya juga tidak boleh sama plek ya, semuanya 100% sama-sama, nggak boleh. Harus, apa namanya, sesuai dengan peraturan tata tertib sama seperti yang ada di sini ya. Tidak boleh ada plagiarisme. Oke, silakan. Iya, nanti rencananya UTS sama UAS itu, apa namanya, salah satunya adalah membuat video. Jadi videonya mungkin satu saja, yaitu dianggap sebagai, prasyarat. Tetapi nanti ada tambahannya itu adalah mungkin take home. Take home-nya itu mungkin, 5 begitu ya. Take home nanti 5 mungkin satu lagi video. Jadi dianggap 10 ya. Limanya itu, video nilainya begitu. Nanti limanya lagi adalah soal mungkin soal dari sini ya, dari PowerPoint ya, begitu rencananya. Ya, jangan banyak-banyak ya, maksimal 10 kalau boleh, maksimal 10 slide atau mungkin minimal 5 slide, minimal 5 slide, maksimal kalau 10 mungkin terlalu sedikit ya. Atau misalkan mau 20 maksimal boleh kalau memang itu dirasa penting ya. Mau 20 boleh ya. Tapi, diminimaliskan, menjadi 10 juga lebih baik ya, tapi minimal 5 slide ya. Mau langsung 5 slide atau mungkin langsung bikin mind mapping seperti PKN, boleh silahkan satu slide begitu. Boleh, secara simpel-simpel saja ya, mempresentasikannya, begitu. Ada lagi? Agar ya boleh, silakan. Video tentang, adat istiadat, tentang pilihannya, tentang memilih agama gitu kan, tentang berbagai macam-macam yang ada di Indonesia ya, keberagaman, kebinekaan ya. Ada kebinekaan agama, kebinekaan bahasa, jadi pilih. Kebinekaan makanan ya, itu kan ada banyak ya, kebinekaan, berpakaian,
pakaian adat ya, adat istiadat, terus kemudian animisme dinamisme tuh itu di Indonesia kan masih ada. Itu silakan nanti Anda bikin video, bisa mengedit dari YouTube dari mana gitu ya, terus kemudian diedit, ada wajah Anda, ada nama universitas ya, ada VIP, ada UMJ begitu. Nanti sekreatif-kreatif Anda bolehlah maksimal 5 menit begitu. Nggak perlu banyak-banyak ya. Dan itu nanti dikumpulkannya maksimal mungkin UTS ya, pas UTS maksimalnya. Dari sekarang bisa bisa di planning mau tentang apa gitu kan. Ya bebas lah tentang jenis kelamin jumlah apa rakyat Indonesia tahun sekian jumlahnya sekian 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 dibikin video boleh silakan sesuai apa materi yang ada di sini aja mau dibuat tentang apa saja juga boleh silakan ya ada lagi. Per orang sama di sini nggak ada tugas per kelompok ya jadi maksudnya itu satu bab itu berkelompok gitu satu satu bab itu berkelompok itu maksudnya adalah satu bab dikerjakan dengan individu ya gitu ya tapi dianggap mengelompoki gitu ya sebagai tim ahli namanya kalau di sini mungkin jigsaw ya jigsaw di sini tipe jigsaw biar paham gitu ya ada replace ada pengulangan konten ada lagi boleh satu lagi boleh. Kalau di YouTube Bapak belum ada ya terkait tentang multikulturalisme karena belum Bapak upload. Kalau tentang ini sila-sila Pancasila mungkin ada banyak. Tapi hampir mirip-mirip juga dengan sila-sila Pancasila tuh. Ya. Dengan sila-sila Pancasila itu juga boleh bisa masuk juga ke multikulturalisme, ya. Ada di YouTube kalau masuk ke sana. Oke? Ya, boleh nanti Anda bisa lihat ya, Bapak nanti coba carikan ya. Baik. Ya, sama-sama. Oke, Bapak siapkan untuk absensinya ya. Sebentar ya. Oh iya, langsung Bapak klik absensi hadir semua saja ya. Karena ini udah 5:49 lebih nih ya. Bapak klik hadir semua ya di mata kuliah PKN di pertemuan ke satu, kedua, ketiga sama multikultural ya. Jadi biar langsung to the point saja ya. Karena di sini masuk kultur semuanya. Ya, baik ya gitu ya. Ini waktunya juga udah azan Isya nih. Begitu ya. Cukup ya. Baik. Ya, sama-sama. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih juga ya. Baik, saya tutup ya, mohon izin live-nya ya.